Kenapa Allah tidak kelihatan? Ini pertanyaan penting. Ini perlu dijawab Bapak Ibu sekalian. Dan jawabannya subhanallah ada di awal kita kalau mau sholat. Tadi kalau kita sholat itu kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Maknanya adalah Allah Maha Besar. Akbar ini dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau orang Arab lihat benda besar, dia bilang kabir. Tapi kalau bagi orang Arab itu dalam retorika bahasa Arab, karena memang Quran dan Sunnah datang dalam bahasa ini, dan ini salah satu dari bahasa yang Allah sudah ciptakan, tidak ada rasisme dalam Islam, tidak ada fanatisme, memang sudah seperti itu. Semua Allah ciptakan bahasa apapun dan siapapun di muka bumi ini. Maka kita harus tahu, dalam bahasa Arab, kalau orang Arab lihat benda besar dia bilang kabir, kalau ada benda besar di mata dia pribadi, nggak ada lebih besar daripada itu, dia mengatakan akbar. Berarti kalau kita bilang Allahu Akbar dalam retorika bahasa Arab, kita sedang mengikrarkan Allah itu maha besar. Tidak ada lebih besar daripada dia. Bagaimana memahami ini? Dengarkan baik-baik dan renungi hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah zat yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi di bawahnya bersusun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kurang lebih artinya, cobalah, Allah tantang kita sebagai manusia, makhluknya. Lihat, pandangkan matamu ke langit, maka kau tidak akan pernah menemukan celah kekurangan langit itu. Kemudian kamu akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi letih, sementara kau tidak menemukan celah kekurangannya sedikit pun. Ini Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran. Lalu kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kelihatan tak kira-kira cincinnya? Sudah enggak karena luasnya padang pasir. Riwayat lain dikatakan seperti biji yang dibuang di sawah. Dan ini Bapak Ibu sekalian dengan langit pertama di atas kepala. Dan subhanallah, Allah mudahkan kita sebagai manusia mendapatkan fakta ilmiahnya. Semua bintang-bintang yang kita lihat gemerlapan kalau malam hari, tentu kita pelajari di SD, di SMP, di SMA, di S1, kita pelajari ilmu pengetahuan alam nih. Ternyata di bawah langit ini ada miliaran bintang-bintang, dan besarnya bisa jutaan kali, bahkan miliaran kali, bahkan ada bintang triliunan kali lebih besar daripada bumi ini. Saya pernah sampaikan hadits ini dengan seorang dosen dari UI, teman dekat saya, dia ketua Ormas. Saya pernah ceramah sampai ke Maluku, seluruh Sulawesi dulu kami lewatin, Sulawesi Tengah, Palu, kemudian Kendari, Gorontalo, Manado, sampai ke Maluku. Ada dulu daurah syariah, kayak pesantren kilat seperti ini, tapi kita adakan 3 hari, 4 hari untuk mempelajari Islam, intens gitu. Dia hadir, lalu saya sampaikan hadis ini, dia bilang, Ustaz, ini yang antum sampaikan memang ada? Saya bilang, ya ada, dalam hadis Nabi SAW. Dia bilang, Ustaz tahu nggak? Dia kebetulan dosen IPA ya, di UI. Dia bilang, Ustaz tahu nggak? Di abad ke-18 Masehi, 1800-an, para ilmuwan menemukan dengan teknologi canggih, pada saat itu, mereka mengangka bahwasanya planet terbesar di alam semesta ini adalah matahari. Dan matahari itu jaraknya sekian juta tahun dari bumi, dan besarnya sekian juta kali dari bumi. Dan para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19, 1900 sampai tahun 2000-an, dengan teknologi canggih. Ternyata mereka kaget dengan teknologi yang makin berkembang. Di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian miliar tahun dari bumi. Dan semua ini miliaran Bapak Ibu sekalian berada di bawah langit pertama. Ilmuwan muslim dan kafir semua sepakat, bintang-bintang di bawah langit, dan tidak ada, mustahil manusia bisa pegang langit dengan tangannya. Sudah mustahil, udah nggak mungkin. Saya pernah baca buku anak saya SD, kebetulan ilmu pengetahuan alam, ada judulnya itu Alam Semesta. Ada satu paragraf mengkritik saya sampai saya jadikan selalu bahan ceramah. Bunyinya begini, secara ilmiah ya, sudah diteliti dengan para ilmuwan, jarak antara bumi dengan Pluto, satu matahari sama kita nih, itu jaraknya dihitung 274 tahun kecepatan cahaya. Jaraknya. Saya kadang-kadang berkelakar di pengajian saya di Jakarta, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot masih bayi, bodoh, belum tahu apa-apa,
Umurnya 70 tahun, mati tengah jalan, belum sampai ke Pluto. 274 tahun. Manusia cuma bisa lihat, oh iya di sana ada ini. Nggak bisa dikirim ke sana orang, mustahil. Satu matahari dengan kita. Sementara di alam semesta ini ada miliaran matahari. Jaraknya sekian miliar tahun. Coba pelajarin itu, lihat. Kalau saya sarankan Bapak Ibu satu waktu umroh atau haji, di Masjid Nabawi di Madinah, itu di bagian selatan, kita biasanya orang Indonesia memang tinggalnya di bagian selatan ya. Bagian selatan timurnya, Masjid Nabawi ada pameran Asmaul Husna. Boleh masuk semuanya. Itu kalau kita masuknya dibuat ilustrasi-ilustrasi bagaimana besarnya bumi dengan dibandingkan matahari. Ada bintang seperti matahari, api semua, itu jaraknya sekian miliar tahun dari matahari, bukan dari bumi lagi. Dan besarnya itu 11,700 triliun, lebih besar daripada matahari. Itu ada di alam semesta semua ini, susah ditangkap oleh akal manusia. Baik, itu semua Bapak Ibu sekalian berada di bawah langit pertama. Perhatikan tadi ayat, ada berapa lapis langit? Dalam surah Naba, yang sudah hafal surah Naba, amma yatasa'alun, Allah mengatakan sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Kata Nabi Muhammad SAW, di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kita ini. Kita di mana ini, seperti debu di bangunan ini. Itu pun di dalamnya sudah ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada macam-macam. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit ketiga. Besarnya digabung antara langit kedua, langit ke-1 dan bumi. Tiga-tiganya dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit ketiga, kedua, ke-1, 3 lapis langit dan bumi 4-empatnya dibanding langit keempat seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, 4, 3, 2, 1 digabung 4 langit dengan 1 bumi 5-limanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 5 langit dan 1 bumi dibanding langit ke-6 seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding langit ke-7 seperti cincin dibuang di padang pasir. Allah selalu mengatakan, afala yanzuru, tidakkah mereka melihat ke langit, ke bumi, tanda-tanda kebesaran kami? Luar biasa ini. Dan ternyata langit itu yang luas Bapak Ibu sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah namanya malaikat. Malaikat ini ada namanya Ismul Fard, nama individu seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ini cuma satu malaikat, nggak ada malaikat lain. Ada namanya Ismul Jins, nama kelompok. Seperti misalnya Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir. Itu nama kelompok. Di bawah Raqib ini ada miliaran malaikat. Di bawah Atid ada miliaran malaikat. Begini rasionalnya. Manusia sekarang ini, populasi manusia 7,3 miliar. Sekarang yang saya dapat data terakhir, 7,3 miliar jumlah manusia. Kalau kita orang beriman sama Allah, yakin ada Raqib dan Atid di pundak manusia, kira-kira berapa jumlah Raqib dan Atid? 14,6 miliar. Itu baru malaikat Raqib Atid saja. Belum Munkar Nakir, belum yang Yebru. Jadi kalau ada orang mati nih kena tsunami 1 juta orang mati, malaikat maut itu 1 juta yang datang mencabut ruh. Bukan satu malaikat cabut ruh semua, itu nama kelompok. Seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW tentang hadis Isra dan Mi'raj, hadis sahih? Waktu saya sedang dinaikkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit tersebut dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada tempat di langit itu ukuran 4 jari manusia kecuali dipenuhi oleh malaikat yang sedang sujud dan ruku. Yang luas tadi itu penuh dengan malaikat, luar biasa ini. Dan kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Allah sebutkan dalam surah At-Tur, wal Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW, tiap hari 70.000 malaikat tawaf pergi, gak akan pernah kembali lagi. Allah musnahin, diganti 70.000. Dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat? Luar biasa gitu. Kata Nabi SAW lanjutin, di atas langit ke-7 ada namanya tempat Sidratil Muntaha. Kata Nabi SAW apa? Besarnya Sidratil Muntaha itu digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dengan malaikat-malaikatnya tadi yang miliaran, dengan manusianya, dengan pohon-pohonnya, dengan semuanya. Lalu di atasnya Sidratul Muntaha, Allah ciptakan sebuah lautan. Kata Nabi SAW, Allah ciptakan lautan. Yang lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di mana kita ini Bapak Ibu sekalian?
luar biasa kecilnya gitu. Lalu kemudian di atas lautan itu Allah menciptakan singgasananya, namanya Arsy. Dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu baca, ada firman Allah, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air. Apa kata Nabi SAW? Arsy-nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dibandingkan arsy-nya Allah nih. Jadi kalau ditanya kenapa Allah tidak kelihatan, karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Nggak bisa kita lihat memang. Belum bisa kita lihat. Untuk lebih menguatkan itu saya ingin berikan dalil lain. Bapak Ibu kalau mengusir syaitan baca ayat apa? Ayat kursi. Perhatikan apa yang Bapak Ibu sering baca. Wasi'ah kursiyuhu as-samawati wal ard. Ini terjemahannya. Wasi'ah artinya telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan Allah di singgasananya. As-samawati wal ard, seluruh langit dan bumi. Jadi nggak bakal bisa dilihat. Pertanyaannya Ustaz, kira-kira kita nggak bakal lihat Allah selamanya? Jawabannya tidak. Kita akan lihat. Di dunia nggak lihat. Bukan cuma kita ya, nabi-nabi aja nggak ada yang lihat. Nabi Muhammad SAW sendiri belum pernah lihat Allah. Waktu Mi'raj ke langit menerima perintah sholat, waktu balik dan setelah itu 3 tahun, karena terjadi Isra Mi'raj 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah 2 tahun, tahun 2 Hijriah, Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 5 tahun setelah Isra Mi'raj, ada pertanyaan Aisyah pertama nikah dengan Nabi begini, ya Rasulullah, waktu anda Mi'raj ke langit menerima perintah sholat, apakah anda melihat Tuhan anda? Apa jawaban Nabi SAW? Allah itu cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Artinya ini bahasa Arab yang bermakna terang sekali. Yang saya lihat cuma cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Tidak kelihatan. Nabi SAW pun tidak lihat. Tapi yang kita memang belum mampu manusia melihatnya. Dan kita akan lihat Allah pertama kali di mahsyar. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar, tapi masih dalam bentuk cahaya yang terang, seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu ciri-cirinya bulan purnama lagi terang. Padahal seringkali kalau bulan purnama itu terjadi di pertengahan bulan kan. Tapi ini Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Itu nanti akan ada bulan purnama. Karena kata Nabi SAW begitu. Dan kita akan lihat hakikatnya Allah secara fisik di surga. Dan ini hanya ahli surga yang lihat. Kata Nabi SAW, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang masuk neraka dulu, punya dosa dibersihin nih. Sudah bersih dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau sudah tidak ada di neraka itu, tidak ada lagi orang beriman. Tinggal munafik atau kafir, kekal di neraka, naudzubillah. Semua sudah masuk surga, maka Allah SWT mengumpulkan mereka sambil bertanya kepada penghuni surga. Belum lihat nih, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Maka mereka semua ahli surga mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami dalam surga. Karena Bapak Ibu perlu tahu ya, nanti kita insya Allah di surga, kita akan lihat penghuni neraka itu, bisa lihat. Supaya orang surga terus bersyukur tidak masuk di situ. Penghuni neraka bisa lihat surga, supaya mereka menyesal terus kenapa nggak masuk di sana. Maka mereka mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah setelah engkau selamatkan kami dari neraka masuk ke dalam surga. Lalu ada 2 riwayat Bukhari. Yang pertama dikatakan Allah berfirman, aku akan angkat murkahku dari kalian, berbuat semau kalian. Dan kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Riwayat yang kedua ini saksi bahasan kita. Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Maka seluruh penghuni surga melihat pertama kali wajah Allah, dan serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat wajahmu yang mulia. Maka kalau kita baca buku tentang surga, pasti ulama sepakat meletakkan di situ nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.